Timnas Indonesia saat ini jelas sangat membutuhkan pemain berposisi penyerang. Akan tetapi bagaimanapun, lini pertahanan juga penting. Hadirnya Messi Hilgers dinilai akan membuat sisi defense squad Garuda jauh lebih kuat karena di posisi ini pun sudah ada sosok berkualitas seperti Jay Itzes dan Marten Pas. Ya, PSSI era ini memang harus diakui luar biasa. Mereka tak perlu banyak babi bu untuk mewujudkan satu persatu ambisi yang ditetapkan. Dan perihal naturalisasi Messi Hilgers, secara mengejutkan akun Instagram @oranje_Indonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Messi Hilgers dan Ian Maatsen. Bagaimana tidak, Messi Hilgers pemain berusia 23 tahun yang telah mantap memilih karir internasionalnya di Timnas Indonesia itu telah memasuki tahap akhir proses naturalisasi. Dan menariknya ia disandingkan dengan pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa, yakni Ian Maatsen. Postingan ini sontak membuat warganet tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini Bagoda juga Maatsen mau memperkuat Timnas Indonesia? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen sendiri akan sedikit mirip seperti Marten Pas. Proses perpindahan Federasi Marten Pas sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela Timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Padahal sesuai statuta FIFA pasal 9 ayat 2 poin C soal perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21 tahun. Kasus yang sama juga akan dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin untuk membela Timnas Belanda U21. Terbaru, ia bahkan mencetak satu assist saat Timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2025 pada 9 September kemarin. Sehingga bukan tak mungkin untuk kasus Ian Maatsen PSSI harus kembali berjuang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Pemain yang punya harga pasar fantastis sebesar 695,25 miliar rupiah ini juga belum lama dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Namun ia sama sekali belum bermain sehingga masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda. Meski program naturalisasi pemain keturunan ini membuat bukti nyata terhadap perkembangan skuad Garuda, namun program PSSI ini pun masih kerap menuai kritikan tajam. Pro dan kontra terus mengiringi langkah berani federasi dalam memajukan sepak bola tanah air di kancah internasional. Baru-baru ini Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa seluruh pemain yang dinaturalisasi 100% memiliki darah keturunan Indonesia. Pernyataan tersebut diungkap ketika Menpora mengikuti rapat bersama Komisi 3 maupun Komisi 10 DPR RI yang membahas permohonan kewarganegaraan untuk Messi Hilgers dan Eliano Reinders. Di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora Dito menyampaikan rasa terima kasih atas semua dukungan dan persetujuan yang diberikan. Ia juga menegaskan tak ada lagi proses naturalisasi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia. Hal tersebut dimasukkan untuk mencapai target jangka panjang agar ranking Indonesia bisa di 100 besar FIFA dan 10 besar Asia. Menyusul jadwal padat dan lawan-lawan tangguh yang dihadapi dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, diketahui bahwa Messi Hilgers dan Eliano Reinders yang berkarir di Liga Belanda itu diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keduanya dirasa cukup untuk menambah kedalaman skuad demi kembali raih poin di ajang bergengsi dunia itu. Perlakuan spesial pun didapatkan Messi Hilgers dan Eliano Reinders, di mana tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Keduanya akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda pada Senin 23 September atau Selasa 24 September. Menurut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, timnya akan memberangkatkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzar ke Belanda pada Minggu 22 September. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi kedua pemain Eredivisie tersebut. Apalagi mengingat batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah pada Selasa 24 September nanti.
Menariknya mengetahui cepatnya proses naturalisasinya, Miss Hilgers berhasil tampil lepas pada Rabu kemarin. Mengutip dari laman WhoScore, Miss Hilgers mendapatkan nilai sebesar 6,9 yang mana berkat bantuan back 23 tahun ini FC20 menang 2-0 atas SC Heerenveen. Kelar pertandingan, Miss Hilgers mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion The Goalsveste. Sambil tersenyum lebar, Miss Hilgers dengan bangga membentangkan sang merah putih. Aksi ini tentu saja mengundang komentar dari penggemar sepak bola tanah air. Mereka ikut senang dengan jiwa nasionalisme Hilgers meski belum melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Memang benar sih, para penggawa Garuda selalu tampil mantap ketika membela tim merah putih. Selain karena kualitas apik mereka, ini juga karena jiwa nasionalisme yang mereka miliki. Tanpa ini, ya mungkin aja mereka bakal main asal-asalan. Nasionalisme pemain inilah yang akhirnya membuat pelatih Sintayong optimis untuk menatap laga demi laga ke depan. Bahkan ia yakin Indonesia bisa mengangkangi rekor musuh bebuyutannya, yakni Vietnam. Ya, rekor milik timnas Vietnam bisa dipecahkan timnas Indonesia jika bisa meraih satu kemenangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober nanti. Rekor tersebut adalah tim dengan torehan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana Vietnam menjadi tim yang memperoleh rekor ini dengan torehan 4 poin. Hal ini buntut penampilan Vietnam saat berlaga di putaran ketiga ajang tersebut dengan tidak begitu baik. Ya, dari 10 laga Vietnam hanya meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang dengan hasil sisanya adalah kekalahan. Penampilan ini bertolak belakang dengan timnas Indonesia yang bisa mengumpulkan 2 poin dari 2 laga awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia dan Arab Saudi adalah 2 tim yang ditahan imbang oleh timnas Indonesia, yang mana di Oktober nanti skuad Garuda bakal bertanding melawan China dan Bahrain. Kedua laga Oktober itu adalah laga tandang dan Indonesia diprediksi akan mengalami kesulitan. Jadwal mepet juga menjadi tantangan. Skuad Garuda akan melawan Bahrain lebih dulu pada 10 Oktober dan menghadapi China setelahnya pada 15 Oktober. Meski berat, tim Merah Putih tetap diyakini bisa meraih kemenangan karena diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang berkualitas tinggi.